Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Marza Ihsan Marzuki selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang proyek case study menggunakan Fuzzy Logic dengan metode Mamdani. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Bagaskara dengan NIM 04, yang kedua ada Nur Khairiyah dengan NIM 12, yang ketiga ada saya sendiri, Syakira Naura Rahmah dengan NIM 30, yang keempat ada Hamdi dengan NIM 34, dan yang terakhir ada Amsal dengan NIM 41. Next. Oke, hal yang pertama yang kami bahas adalah latar belakang. Fuzzy Logic atau logika fuzzy merupakan suatu pemrograman logika yang memberikan berbagai informasi untuk memecahkan masalah sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia. Fuzzy Logic memodelkan keputusan dan kontrol sistem dengan mengizinkan nilai-nilai variabel untuk menjadi sebagian benar atau sebagian salah, sesuai dengan tingkat keanggotaan dalam himpunan fuzzy yang telah dibuat. Konsep ini dapat bermanfaat dalam menangani situasi di mana batas antara kategori-kategori yang tidak jelas dan tidak dapat ditentukan dengan tepat sebelumnya. Next. Untuk case study pertama terkait dengan smart rice cooker akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk yang case study proyek pertama, kami diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol yang berbasis fuzzy logic untuk sebuah smart rice cooker. Nah, sistem ini harus mampu mengatur waktu untuk memasak dan suhu untuk memasak secara otomatis berdasarkan berbagai parameter masukan seperti jenis beras, jumlah beras, dan preferensi tekstur nasi yang diinginkan. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaplikasikan konsep fuzzy logic dalam pengembangan produk rumah tangga yang cerdas. Next. Pada proyek pertama ini terdapat beberapa inovasi pada smart rice cooker. Yang pertama, sistem pembelajaran yang otomatis, kemudian pemantauan kondisi yang dengan sensor, kemudian interkoneksi dengan IoT atau Internet of Things, dan pengoptimalan energi. Next. Ya, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengaplikasikan konsep fuzzy logic dalam pengembangan produk rumah tangga yang cerdas berupa smart rice cooker. Dalam pembuatan fuzzy logic smart rice cooker ini terdapat beberapa tantangan, di antaranya kerumitan sistem algoritma, integrasi dari sensor smart rice cooker, dan sistem keamanan. Sedangkan untuk solusinya, sistem kendali yang lebih fleksibel, adanya sistem optimalisasi selama proses memasak, pengembangan interkoneksi pengguna secara intuitif, dan penyusunan algoritma fuzzy dalam hal proses memasak. Nah, hasil akhir dari Simulink dan MATLAB fuzzy logicnya akan dijelaskan oleh Handi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Dan ini merupakan tampilan hasil akhir case study proyek pertama mengenai smart rice cooker, di mana yang di sebelah kiri dia merupakan salah satu bentuk surface visualisasi 3 dimensi dari parameter-parameter yang kita masukkan, dan yang di sebelah kanan merupakan rules dari case study proyek pertama, di mana rules-nya kami memiliki sebanyak 81 aturan fuzzy. Dan ini merupakan program fuzzy dalam MATLAB. Kemudian untuk bagian ini merupakan fuzzy logic, tapi di bagian Simulink-nya, yang dimana ini membahas tentang diagram sistemnya, dan hal ini memiliki kesinambungan sama dengan dari program fuzzy yang diatur programnya dengan MATLAB, di mana di bagian sebelah kirinya itu, sebelah kiri, dia merupakan bagian inputnya yang ini, sama juga ini. Dan untuk bagian outputnya ini. Nah, di bagian outputnya ini bisa memasukkan satu display, dan di dalam satu display itu dia bisa menampilkan
lebih dari satu nilai outputnya, tergantung dari parameter yang kita masukkan tadi pada program Fuzzy di MATLAB. Dan untuk case study proyek 2 selanjutnya akan dibahas oleh saudara Amsal. Silakan. Baik, pada case study 2 atau proyek 2 ini membahas VAC menggunakan fuzzy logic untuk efisiensi energi dan kenyamanan. Mahasiswa diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pengaturan iklim ruangan atau heating, ventilasi, dan air conditioning atau bisa disebut dengan HVAC yang menggunakan fuzzy logic. Sistem ini harus mampu mengatur suhu dan kelembapan ruangan secara efisien dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah orang di ruangan, suhu luar, dan waktu dalam sehari. Tujuan proyek ini adalah untuk AVAC yang cerdas yang dapat meningkatkan efisiensi energi sambil mempertahankan kenyamanan penggunaan. Next. Adapun faktor-faktor yang kami pertimbangkan yaitu jumlah orang di ruangannya, suhu luar, dan waktu dalam sehari. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Syakira Naura. Baik, untuk selanjutnya terdapat beberapa inovasi yang terkait dengan sistem HVAC yang dibuat. Di antaranya terdapat sistem pembelajaran yang otomatis, pemantauan keadaan lingkungan terhadap sistem yang harus dijalankan pada ruangan, penggunaan fuzzy logic dan sistem kontrol cerdas, sistem pemantauan penggunaan energi dan efisiensi energi yang digunakan berdasarkan dengan keadaan ruangan, dan adanya interkoneksi dengan Internet of Things atau IoT. Next. Selanjutnya terdapat tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem HPC yang cerdas dan dapat meningkatkan efisiensi energi serta mempertahankan kenyamanan pengguna di ruangan tersebut. Next. Kemudian, adapun tantangan dan solusi dalam penggunaan sistem HVAC ini yang menggunakan fuzzy logic untuk efisiensi energi dan kenyamanan diantaranya. Untuk tantangan, yang pertama ada perbedaan suhu luar yang berbeda di berbagai tempat. Yang kedua ada integrasi dengan sistem manajemen bangunan atau BMS. Yang ketiga ada aspek keamanan. Dan yang keempat ada range nilai parameter yang harus diubah sesuai dengan jenis ruangan. Adapun solusi dari penggunaan sistem HVAC menggunakan fuzzy logic ini yang didapatkan adalah yang pertama terdapat optimasi energi, yang kedua sistem monitoring dan sistem peringatan, yang ketiga adaptabilitas dinamis, dan yang keempat ada pemeliharaan yang terjadwal. Next. Kemudian pada gambar ini terdapat hasil dari penggunaan MATLAB Simulink Fuzzy Logic. Yang sebelah kiri ini terdapat surface yang telah dibuat dari 36 rules yang telah diatur dalam MATLAB tersebut. Dan di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh kasus dengan input parameter jumlah orang 5, suhu luar 16 derajat, dan waktu dalam sehari pada jam 12 siang. Didapatkan output suhu sebesar 23 derajat pada sistem HVAC dengan kelembapan 7,58. Next. Oke, kemudian ini adalah penggunaan fuzzy logic yang menggunakan Simulink. Pada Simulink ini, dalam satu sistem HVAC dapat dimasukkan input berupa 3 sesuai dengan parameter dan akan dihasilkan output dalam satu display yang akan menampilkan dua output sekaligus berdasarkan dengan parameter yang telah ditentukan juga. Next. Oke, kemudian ada demonstrasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Nah, jadi di
demonstrasi pertama ini mengenai case study proyek pertama tentang Smart Rice Cooker. Ini merupakan tampilan awal dari program MATLAB. Nah, untuk memasukkan program MATLAB berbasis fuzzy, maka langkah pertama adalah kita menulis kode programnya, yaitu fuzzy. Nah, ini setelah kita mengklik fuzzy, maka yang muncul adalah Fuzzy Logic Designer. Nah, di bagian ini kita bisa menambahkan input dan juga output di bagian edit, add variable, dan juga input. Sama seperti ini, add variable terus output. Nah, untuk menggantikan penamaan input 1, input 2, output 1 sama output 2, kita bisa ganti di current variable. Misal ini input 1 kita ganti misalnya jenis beras, maka otomatis dia akan mengganti. Nah, dalam case study proyek pertama mengenai Smart Rice Cooker, hal pertama yang kita ambilkan untuk file-file tersebut, filenya itu dapat diambil dari file ini. Terus kita klik import. Terus kita ambil from file. Dan ini merupakan hasil yang kita dapatkan dari case study proyek pertama, di mana kami memiliki 4 input, yaitu jenis beras, jumlah beras, ketinggian tempat, dan tekstur nasi. Itu merupakan inputnya, dan outputnya ada waktu masak sama suhu. Nah, untuk kita bisa melihat variabel linguistiknya, fungsi keanggotaannya, kita bisa mengklik. Misalnya di bagian jenis beras, di gambarnya kita klik. Nah, ini tampilan dari member function plots, di mana inilah parameter atau variabel linguistik yang kita masukkan, di mana ada beras putih, beras merah, sama beras ketan. Dan beras putih, beras merah, sama beras ketan ini penamaannya sebelumnya adalah MF. Dan untuk mengganti MF itu kita bisa mengganti lewat nama name di current membership function. Yang ini kita bisa ganti. Dan untuk bisa mengubah tipenya, mengubah tipenya bukan tipe segitiga, tapi seandainya kita mengubah trapesium, kita bisa mengubah di bagian ini. Nah, dan dalam kasus ini jenis berasnya kita mengambil ranknya 240 dengan parameter di beras putihnya itu dari 0 sampai 80 dan kita ambil nilai tengahnya 40. Kemudian di beras merah dari 70 sampai 160 dengan nilai tengah 115. Beras ketan dari 150 sampai 240 dengan nilai tengah 195. Jumlah beras juga dengan rank 150 dengan parameter 0 sampai 50 dengan nilai tengah 25. Kemudian ketinggian tempat rank 210. Tekstur nasi 180 ranknya. Waktu masak ranknya 45 dengan nilai parameternya di MF pertamanya ini bagian cepat, yaitu parameternya 0 sampai 16 dengan nilai tengah 7. Kemudian habis itu di bagian sedang dengan parameter 10 sampai 30 dengan nilai tengahnya 20. Kemudian yang di bagian lama dari 24 sampai 45 dengan nilai tengah 34,5. Begitupun juga dengan suhu, dengan ranknya juga ada 160. Dan begitupun juga dengan input lainnya sama output juga lainnya. Nah, setelah kita telah memasukkan parameter-parameter yang kita inginkan dalam perancangan Smart Rice Cooker, maka langkah selanjutnya kita ngeklik View, terus Surface. Nah, tampilan ini merupakan tampilan hasil dari parameter-parameter yang kita masukkan. Misalnya di bagian input ini merupakan bagian jenis beras, input Y-nya ada input X-nya adalah jenis beras, kemudian input Y-nya ada jumlah beras, dan outputnya adalah waktu masak. Dan ini untuk kita bisa ganti inputnya, misalnya jumlah beras, kita
kita bisa ganti, maka angka-angkanya ini juga bisa angka-angka ininya otomatis terganti. Terus kemudian ada ketinggian tempat, ini juga kita bisa ganti. Nah, kemudian ada di dalam satu surface ini visualisasinya juga berbeda, yaitu pada tekstur nasi. Nah, ini merupakan tampilan dari visualisasi 3 dimensi dari tekstur nasi dengan outputnya waktu masak seperti ini dan untuk suhu seperti ini. Adapun di bagian input Y-nya itu hanya 3 bagian. Hal ini dikarenakan input dari tekstur nasi itu telah dimasukkan ke dalam X sehingga di bagian Y-nya nggak terbaca. Setelah kita mendapatkan visualisasi surface-nya seperti ini, maka langkah selanjutnya kita ke bagian edit dan ke bagian rules. Nah, di bagian rules ini terdapat beberapa aturan. Dan dalam perancangan kami memasukkan aturan sebanyak 81. Dan hal ini sesuai dengan kondisi realita yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam penggunaan rice cooker. Dan aturannya ini kita bisa ganti lewat ini yang saya lingkar lewat kursor ini. Kita bisa klik apa aja yang kita inginkan dari parameter-parameternya atau aturan-aturannya. Kita bisa klik ini, kita bisa ganti-ganti. Nah, setelah kita memasukkan rules, namun ada yang salah atau ingin digantikan, maka kita bisa ganti lewat change rule, dan untuk menambahkan add rule atau ingin menghapus aturannya di delete ini. Nah, setelah kita mendapatkan aturan-aturan rules fuzzy-nya, maka langkah selanjutnya kita ke bagian view, kemudian ke bagian rules. Dan ini merupakan hasil akhir. Nah, seperti ini. Ini merupakan grafik dalam bentuk Mamdani, yang dimana grafik akhirnya adalah segitiga, karena kita menggunakan tipe yang segitiga seperti ini, dimana grafiknya ini sesuai dengan aturan fuzzy yang kita masukkan tadi. Dan untuk melihat keseluruhannya kita bisa klik down dan klik up, dan untuk down dia itu untuk bisa melihat bagian atasnya seperti ini. Jadi untuk up itu dia otomatis aturannya ke atas dan kita bisa melihat keseluruhannya. Gitupun sebaliknya. Nah, ini aturan fuzzy kita, rulesnya. Nah, setelah kita setelah kita mendapatkan grafik seperti ini, maka langkah selanjutnya kita klik file, terus kita ekspor, terus kita ke workspace. Nah, di workspace ini disarankan penamaannya itu harus sesuai, yang nantinya namanya ini akan kita pakai lagi untuk masukkan di Fuzzy Logic Controller Designer-nya di bagian Simulink. Setelah kita pakai namanya ini, setelah kita memasukkan namanya, maka kita bagian export lagi, terus di bagian file untuk menyimpan file dari program MATLAB tersebut. Setelah kita simpan, maka langkah selanjutnya kita ke bagian program awal lagi. Nah, di program awal ini untuk masuk ke bagian Simulink, kita bisa nulis Simulink atau kita bisa klik bagian ini. Nah, ini saya tulis Simulink di command window, kemudian saya enter. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Simulink. Kemudian kita klik blank model.
Nah, untuk memasukkan sistem desainnya, kita klik di Simulink Library Browser. Dan di sini kita bisa cari, misalnya kita ingin cari fuzzy logic controller, kemudian kita bisa kita gunakan bus creator juga, konstan sebagai inputnya, dan display. Kita bisa tulis juga di sini. Nah, bagian ini kita pakai untuk outputnya. Nah, dalam project pertama ini kita mendapatkan desainnya seperti berikut. Kita klik open data. Maka otomatis dia akan muncul di mana sesuai yang di PPT sebelumnya, inputnya ada 4 sesuai parameter yang kita masukkan, dan outputnya kita cuma masukkan satu display, karena sama seperti saya jelaskan tadi, di satu display itu dia bisa membaca nilai outputnya lebih dari 1. Nah, kemudian untuk untuk memasukkan file to workspace tadi, kita bisa klik di sini fuzzy logic controller, dan nama di sini harus sesuai dengan nama yang kita masukkan tadi di to workspace. Kemudian ini kita bisa menggantikan angka-angkanya dengan mengklik ini di constant value. Itu sebaliknya. Nah, untuk mendapatkan suatu hasil ini, kita disarankan untuk nge-save dulu atau disimpan dengan cara Ctrl S. Nah, terus kita klik run. Namun, saat kita mengklik run, dia yang akan muncul adalah error. Untuk tidak muncul ini, maka kita harus memasukkan program MATLAB tadi ke current folder dengan cara sebagai berikut. Nah, setelah kita masukkan ke current folder, maka otomatis dia akan muncul seperti ini di programnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sistem diagram tadi. Kemudian kita Ctrl S lagi. Terus kita run. Maka hasil yang didapatkan adalah waktu masak 20 dan suhu 95,01. Nah, untuk desain sistem ini dikatakan berhasil pada proyek pertama, yang hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut, di mana pada input jenis berasnya yaitu adalah 115, jumlah beras 70, ketinggian tempat 100, dan tekstur nasi 85. Dan kita bisa lihat di sini jenis berasnya masuk ke bagian beras merah. Terus jenis berasnya masuk di kategori sedang. Ketinggian tempat masuk di bagian normal. Dan tekstur nasi masuk di bagian sedang. Dan untuk outputnya kita dapatkan waktu masak yaitu 20. Maka otomatis 20, maka otomatis dia mendapatkan nilai di kategori sedang untuk waktu masak. Dan untuk suhu tadi mendapatkan nilainya yaitu 95,01, maka 95,01 masuk di kategori panas.
Terus untuk melakukan save pada Simulink ini, kita klik file, terus kita bisa klik save as atau save, atau kita bisa Ctrl S. Oke, jadi itu demonstrasi case study proyek pertama mengenai penggunaan fuzzy logic pada smart rice cooker. Untuk demonstrasi case study proyek 2 akan dipresentasikan oleh Saudara Bagas. Dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Hamdi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan fuzzy logic menggunakan MATLAB untuk case 2, yaitu sistem HVAC menggunakan MATLAB. Setelah masuk ke MATLAB-nya, lalu masuk ke dalam si fuzzy logic designernya. Setelah masuk ke sini, kita akan memasukkan input serta outputnya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Hamdi, maka saya akan lebih fokus ke case 2-nya. Untuk memasukkan fuzzy yang sudah diatur, kita masuk ke import, terus from file, lalu pilih file dari fuzzy logic tersebut. Berikut fuzzy logic designer yang kami hasilkan untuk case 2, yaitu inputnya itu ada 3, jumlah orang, suhu luar, serta waktu dalam sehari. Untuk outputnya ada 2, yaitu suhu dan juga kelembapan. Untuk jumlah orang itu parameternya itu dikit, sedang, serta banyak dengan range 0 sampai 50. Untuk suhu luar yaitu dingin, normal, dan juga panas dengan range 16 sampai 35. Lalu untuk waktu dalam sehari itu adalah pagi, siang, sore, dan juga malam dengan range 0 sampai 24. Untuk outputnya itu ada 2, yaitu suhu yang berisi parameternya dingin, sedang, dan juga panas dengan range 16 sampai 30, dan juga kelembapan dengan 2 parameter, yaitu kering dan juga lembab dengan range 0 sampai 10. Kemudian kita sebelum masuk ke Simulink-nya, kita akan mengimport dari fuzzy logic designer-nya ke workspace. Workspace variabel ini akan dimasukkan ke Simulink, maka kita copy variabelnya. Kemudian masuk ke Simulink-nya. Setelah masuk ke Simulink, kita akan langsung masuk ke Simulink yang telah dipersiapkan untuk case 2. Untuk Simulink-nya, kami masukkan seperti sebelumnya, itu 3 input, dan juga outputnya nanti yaitu ada 2. Tadi setelah di export ke workspace, lalu memasukkan ke fuzzy logic controller-nya. Untuk fishname-nya akan disamakan seperti yang sudah di copy tadi. Apply dan juga OK. Lalu kita bisa run si Simulink-nya. Oh, ini masalah ini terjadi karena di MATLAB-nya harus diubah terlebih dahulu tempat filenya. Bentar. Setelah foldernya diubah, kita akan coba masuk kembali ke Simulink. Dan fishname-nya itu udah sama, apply, oke. Maka kita akan menjalankan si Simulink. Setelah itu akan keluar di display-nya yaitu outputnya suhu dan juga kelembapan. Untuk jumlah orang itu ada 10 dan suhu luarnya 35 derajat, serta waktu dalam sehari itu waktunya jam 15, maka dari HVAC-nya output suhunya itu 18,21 dan juga kelembapannya 4,226. Bila kita ingin merubahnya, misalnya jumlah orang itu sekitar 30, kemudian suhu luarnya itu sekitar 18, kemudian waktu dalam seharinya itu jam 3. Maka bila kita jalankan, maka output HVAC-nya suhunya itu 27 derajat, 17, dan juga untuk kelembapannya itu 2,399.
Ini ini berhasil dikarenakan akan sama di fuzzy logic designernya. Bila kita masukkan nilai yang sama, masuk ke rules. Bila kita memasukkan parameter yang sama, misalnya jumlah orangnya itu 30, kemudian suhu luarnya itu 18, serta waktu dalam seharinya itu 3. Maka suhunya akan sama, yaitu 27,2 dan juga kelembapannya 2,4. Ini 2,4 karena sudah dibulatkan. Kemudian surface yang dihasilkan itu adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah bentuk surface untuk input jumlah orang, suhu luar, dan juga outputnya suhu. Sedangkan apabila outputnya diganti menjadi kelembapan, maka survei yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Apabila inputnya juga diubah menjadi waktu dalam sehari serta jumlah orang, dan outputnya adalah kelembapan, maka surface-nya adalah sebagai berikut. Untuk rules yang kami masukkan itu, kami memasukkannya sekitar 36 rules yang sesuai dengan logik dari si sistem HVAC tersebut. Sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kesimpulan oleh Shakira. Oke, baik. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dengan menggunakan MATLAB, eh, kami mendapatkan bahwa dari kedua case study yang kami peroleh, keduanya dapat diselesaikan dengan menggunakan fuzzy logic metode Mamdani untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan parameter yang ada dan akan menghasilkan output sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.